Wah, jadi dengan Perpu baru ini, secara teori Panji bisa kena lagi cuma gara-gara materi stand up. Kedengarannya absurd kan? Tapi tahan dulu, coba kita bongkar pelan-pelan. Pemerintah lagi nyiapin Perpu tentang pemberantasan tindak pidana ekonomi dan pemulihan perekonomian negara. Di atas kertas, ini kelihatannya keren. Targetnya kejahatan kelas berat, Manipulasi pasar modal, kejahatan sektor keuangan, kejahatan sumber daya alam, sampai capital flight atau pelarian modal ke luar negeri. Intinya kalau ada konglomerat main kotor di pajak, tambang, sawit, atau sektor keuangan dan bikin kerugian ekonomi skala makro, semua itu bisa dimasukkan ke kategori tindak pidana ekonomi dan ditangani Satgas khusus di bawah Jaksa Agung. Masalahnya mulai muncul di cara Perpu ini ngerumuskan deliknya. Frasa merusak stabilitas atau menyebabkan kerugian pada perekonomian negara dalam skala makro itu dipakai sebagai pintu masuk, tapi nggak dijelasin secara rinci. Batasnya berapa, indikatornya apa, diukur pakai apa. Ditambah lagi, hampir semua sektor disapu, pajak, minerba, migas, kehutanan, perbankan, pasar modal, sampai dunia digital dan transaksi elektronik. Dengan rumusan selebar ini, hampir semua dinamika ekonomi, bahkan yang sifatnya masih debat kebijakan, bisa dibilang mengganggu perekonomian negara kalau aparat mau maksa. Nah, di titik ini bahaya buat demokrasi mulai kelihatan. Bayangin, ada film dokumenter yang ngulik skandal tambang, ada liputan investigasi yang bongkar kejahatan di sektor keuangan, atau ada materi stand up yang nyentil kebijakan ekonomi negara. Secara normal, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Tapi kalau Perpu ini disalahgunakan, narasinya bisa dipelintir. Gara-gara konten ini, investor panik, pasar goyah, modal kabur ke luar negeri, lalu tiba-tiba ekspresi publik tadi diposisikan seolah-olah ikut merugikan perekonomian negara. Dari situ, jalannya kebuka buat langkah penegakan, pemanggilan, pemblokiran rekening pihak-pihak tertentu, sampai tekanan hukum di bawah payung tindak pidana ekonomi. Padahal substansinya kritik dan wacana publik, kayak yang sekarang lagi rame di kasus showman Sreanya Panji, yang seharusnya murni isu kebebasan berekspresi, bukan ekonomi. Kalau pakai kacamata hukum yang waras, kasus Panji dan ekspresi semacam itu jelas bukan tindak pidana ekonomi. Dia nggak ngatur pajak, nggak mindahin duit, nggak ngoprek sistem keuangan. Dia mengkritik, nyeletuk, mengomentari. Itu wilayah kebebasan berpendapat yang dilindungi dalam negara demokratis. Perpu ini idealnya dipakai buat ngejar white collar crime skala raksasa, manipulasi pasar, kejahatan SDA, pencucian uang, capital flight yang benar-benar bersumber dari tindak pidana, bukan buat ngegas komedian, jurnalis, atau pembuat film yang cuma bikin publik melek dan kritis. Pertanyaannya sekarang, kita mau Perpu ini jadi alat serius buat kejar kejahatan ekonomi besar, atau dibiarkan luas dan karet sampai gampang dipakai buat ngerem kritik publik? Menurut Brother, aturan kayak gini harus diperketat dan dipagari jelas biar nggak bisa dipelintir, atau nggak apa-apa dibiarkan luas dengan alasan demi menyelamatkan perekonomian negara? Tulis di kolom komentar, karena kalau kita diam, besok-besok yang kena bukan cuma Panji, tapi siapapun yang berani ngomong soal duit dan kekuasaan.